Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dasar-dasar pendidikan agama Katolik dengan judul Katekese dalam proses evangelisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cihanensi Melinda dengan NPM 213127 sebagai moderator. Lalu ada rekan saya yang bernama Bernadette Pulo Kuwaidaten dengan NPM 213113 sebagai penyaji. Baik, di dalam bab ini kami akan menyampaikan 4 poin penting. Poin yang pertama, kami akan menyampaikan sedikit pengantar mengenai katekese dalam proses evangelisasi. Lalu di poin yang kedua, kami akan menyampaikan materi katekese yang melayani inisiasi Kristen. Lalu poin yang ketiga, kami akan menyampaikan katekese yang melayani pembinaan iman lanjut. Lalu di poin yang keempat, kami akan menyampaikan katekese dan pelajaran agama di sekolah-sekolah. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengantar. Di dalam bab ini diperlihatkan hubungan antara katekese dengan unsur-unsur evangelisasi yang lain yang dalam dirinya sendiri adalah suatu bagian integral. Oleh karena itu, pertama-tama hubungan katekese dengan pemakluman Injil yang pertama yang diwujudkan dalam misi akan ditunjukkan. Dari situ, menyusul satu penyelidikan tentang hubungan yang erat antara katekese dengan sakramen-sakramen inisiasi Kristen. Kemudian dipahami peranan fundamental katekese dalam hidup biasa gereja dan peranannya sebagai guru terus-menerus dalam iman. Perhatian istimewa juga diberikan pada hubungan antara katekese dengan pelajaran agama di sekolah-sekolah, karena kedua bagian ini sangat erat berkaitan satu dengan yang lain, dan bersama dengan pendidikan dalam keluarga Kristen merupakan basis bagi pembinaan anak-anak dan kaum muda. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu katekese yang melayani inisiasi Kristen. Katekese merupakan suatu momen esensial dalam proses evangelisasi. Anjuran apostolik katekesi Trandende dengan tegas menempatkan katekese dalam misi gereja dan mencatat bahwa evangelisasi merupakan suatu realitas yang kaya, kompleks, dan dinamis yang mencangkup momen-momen esensial namun berbeda. Dalam melaksanakan fungsi awal pelayanan sabda dengan berbagai cara, katekese meletakkan dasar bagi pembangunan iman. Maka katekese awal merupakan hubungan yang perlu antara kegiatan misioner yang menyerukan pertobatan dan kegiatan pastoral yang terus-menerus membentuk komunitas Kristen. Oleh karena itu, katekese bukanlah suatu kegiatan pilihan, melainkan kegiatan dasar dan utama untuk membangun kepribadian setiap murid dan juga bagi segenap komunitas. Pertumbuhan batin gereja dan hubungannya dengan rencana Allah secara esensial bergantung pada katekese. Dalam arti, katekese harus selalu dipandang sebagai suatu prioritas dalam evangelisasi. Katekese dalam pelayanan inisiasi Kristen. Mereka yang sudah bertobat kepada Yesus Kristus dan yang telah dididik dalam iman melalui katekese dengan menerima sakramen-sakramen inisiasi Kristen, yaitu permandian, krisma, dan ekaristi, dibebaskan dari kekuasaan-kekuasaan kegelapan melalui sakramen-sakramen inisiasi Kristen. Setelah mati dan dikuburkan dan bangkit bersama Kristus, menerima roh pengangkatan menjadi anak-anak Allah dan bersama dengan seluruh umat Allah merayakan kenangan akan wafat dan kebangkitan Tuhan. Oleh karena itu, katekese merupakan unsur fundamental inisiasi Kristen dan erat hubungan dengan sakramen-sakramen inisiasi, khususnya permandian. Karakteristik fundamental katekese awal yang komprehensif dan sistematis ini tidak dapat diedukasi hanya sambil lalu dan kadang,
karena merupakan pembinaan bagi hidup Kristen yang dicangkupnya. Katekese melampaui instruksi semata, karena katekese itu esensial. Ia melihat apa yang umum bagi orang Kristen tanpa memasuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan diskursif atau mengubahnya menjadi suatu penelitian teologis belaka. Akhirnya, karena bersifat awal, katekese menjadi bagian hidup komunitas yang menghayati, merayakan, dan memberi kesaksian iman. Sekaligus katekese memenuhi fungsi awalnya yang mendidik dan mengajar. Kekayaan yang inheren dalam katekumenat orang-orang dewasa yang belum dipermandikan harus menjadi inspirasi bagi bentuk-bentuk katekese lainnya. Perkenalkan, nama saya Bernadette Pulo Kuwaidaten. Saya akan menjelaskan tentang katekese yang melayani pembinaan iman lanjut. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendidikan lanjut iman di komunitas Kristiani. Katekese awal meletakkan dasar bagi hidup para pengikut Kristus. Untuk menyemangati proses ini, perlulah memiliki sebuah komunitas Kristiani yang menyambut orang-orang yang sudah diterima dalam inisiasi, menopang dan membentuk mereka dalam iman. Ada resiko bahwa katekese menjadi mandul bila tidak ada komunitas beriman dan hidup Kristen tidak menerima katekumen dalam tingkat tertentu dari katekesenya. Pendampingan yang diberikan oleh komunitas kepada orang yang sudah diinisiasi mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam komunitas itu. Katekese lanjut. Untuk melanjutkan pendidikan iman, pelayanan sabda menggunakan berbagai bentuk katekese. Di antaranya akan disoroti bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, studi dan penyidikan kitab suci. Dibaca bukan hanya dalam gereja, melainkan bersama gereja dan imannya yang hidup, yang membantunya menemukan kebenaran ilahi yang dikandungnya sehingga membangun iman. Lectio Divina adalah suatu bentuk yang bagus dari bentuk ini. Yang kedua, membaca peristiwa dan kejadian-kejadian secara Kristiani yang menuntut suatu panggilan misioner dalam komunitas Kristen. Yang ketiga, katekese liturgis. Menyiapkan sakramen-sakramen dengan memajukan suatu pengertian dan pengalaman liturgi lebih dalam. Memberi penjelasan tentang isi doa-doa, arti tanda-tanda, dan gerak-gerik, mendidik partisipasi aktif, kontemplasi, dan keheningan. Yang keempat, katekese berkala, yang berusaha menafsirkan situasi-situasi hidup tertentu, personal, keluarga, atau hidup eklesial dan sosial, dan menolong mereka untuk menghayatinya dalam prospek iman. Yang kelima, prakarsa-prakarsa pembinaan rohani yang berusaha menguatkan keyakinan, membuka perspektif-perspektif baru, dan memberikan dorongan untuk berkancang dalam doa dan dalam tugas kewajiban mengikuti Kristus. Yang keenam, pendalaman sistematik pesan-pesan Kristiani melalui pengajaran teologi untuk mendidik sungguh-sungguh dalam iman dan menyanggupkan orang Kristen memberi alasan bagi pengharapannya dalam dunia dewasa ini. Dalam arti tertentu, pantaslah menyebut katekese demikian katekese penyempurnaan. Baik, di sini saya akan menyampaikan poin yang keempat, yaitu katekese dan pelajaran agama di sekolah-sekolah. Sifat pelajaran agama yang umum di sekolah-sekolah. Sifat khas yang ada dalam pelajaran agama di sekolah-sekolah. Pelajaran agama dipanggil untuk meresapi suatu bidang budaya yang khas dan untuk berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan yang lain. Sebagai bentuk asli dari pelayanan sabda, pelajaran agama di sekolah menghadirkan Injil dalam sebuah proses personal dari asimilasi kultural, sistematis, dan kritis. Melalui dialog interdisipliner, pelajaran agama di sekolah mendasari, menggerakkan, mengembangkan, dan menyempurnakan kegiatan pendidikan di sekolah.
konteks sekolah dan mereka yang menerima pelajaran agama. Pelajaran agama di sekolah dikembangkan dalam konteks sekolah yang berbeda-beda dan mempertahankan sifatnya yang khas. Hal ini bergantung pada situasi legal dan organisatoris, teori-teori pendidikan, pandangan pribadi masing-masing guru, dan hubungan antara pelajar agama di sekolah dan keluarga atau paroki. Namun demikian, perlu diupayakan agar pelajaran agama di sekolah-sekolah dibuat sedemikian sehingga menanggapi tujuan dan sifatnya yang khas. Hak untuk mengenal Kristus dan pesan yang menyelamatkan yang dimaklumkannya tidak boleh diabaikan. Sifat pengakuan dari pelajaran agama di sekolah yang bagi sekolah Katolik, pelajaran agama merupakan bagian dari pelayanan sabda atau katekese, homili, pelayanan liturgi, dan pelajaran agama tidak dapat dipisahkan dari fungsi pedagogis dan dari dasar eksistensi mereka. Dalam sekolah negeri dan swasta, di mana wewenang sipil memaksakan pelajaran agama bagi siswa-siswi Katolik maupun bukan Katolik. Pelajaran agama harus bersifat akademis dan memiliki kesadaran antar agama yang lebih besar. Dalam situasi lain, pelajaran agama lebih bersifat kultural dan mengajarkan pengetahuan tentang agama termasuk agama Katolik. Dalam hal ini, pelajaran agama harus memperhitungkan fakta-fakta untuk dapat mencapai tujuannya. Pelajaran agama membantu mereka memahami dengan lebih baik pesan Kristiani dalam hubungannya dengan keprihatinan besar pada segala agama dan pada semua manusia, serta pada persoalan-persoalan moral yang lebih besar dan menantang manusia. Dalam hal ini, pendidikan dalam keluarga Kristen, katekese, dan pelajaran agama yang melayani pendidikan Kristen dalam keluarga, katekese, dan pelajaran agama di sekolah-sekolah dengan caranya masing-masing erat berhubungan dengan pelayanan pendidikan Kristiani bagi anak-anak, orang dewasa, dan kaum muda. Setiap keuskupan atau daerah pastoral memiliki kebijakan untuk membedakan situasi yang dapat muncul sehubungan dengan ada atau tidaknya inisiasi Kristen bagi anak-anak dalam konteks keluarga, dan sehubungan dengan kewajiban mendidik secara tradisional yang dijalankan oleh paroki, sekolah, dan lain-lain. Oleh karena itu, gereja partikular dan majelis para uskup hendaknya menyusun petunjuk-petunjuk umum untuk berbagai situasi dan memajukan kegiatan yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.